Kalau ayam itu memiliki telur yang bagus, telur itu dierami dengan baik, maka telur itu akan menetas menjadi ayam yang sehat. Tapi bisa jadi telur yang sehat pun kalau dieraminya tidak benar, dia tidak akan menetas menjadi ayam. Apalagi skripsi ini bagaikan telur busuk. Telur busuk yang mau dierami apapun tidak akan menetas menjadi ijazah yang bagus. Jadi ini yang terjadi. Sehingga ketika kemudian ada ijazah yang kami pertanyakan, izinkanlah kami menggunakan hak asasi kami sebagai manusia, warga Indonesia, untuk mempertanyakan bagaimana seorang pejabat publik bernama Joko Widodo ini bisa memperoleh ijazah. Dan saat itulah kami berusaha dikriminalisasi dengan undang-undang yang kita persembahkan untuk republik ini sebenarnya tidak untuk mempidanakan rakyatnya sendiri. Selamat pagi, ya saya terus terang memang dari awal saya sudah bilang kebetulan saya Rabu itu ada acara, saya nggak membersamai, tapi insya Allah kita semua terus kontak, terus bersama-sama. Akademik, tugas kita menjelaskan berdasarkan data. Terus seseorang yang memang tercatat, yang itu memenuhi prosedur berdasarkan tridharma, berdasarkan dokumen yang ada, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Wening, memang itu kenyataannya. Di luar itu bukan domain kami, dan spekulasi atas itu semua sebetulnya membuat kita terlalu larut. Atas dasar itu kami mohon dengan hormat, tadi juga alumni juga, kebetulan tiga yang bertanya itu juga alumni gitu. Dan saya percaya pertaruhan kita pada integritas. Integritas dalam arti publik juga melihat dan publik menyoroti atas itu, dan kami tidak ingin juga berspekulasi lebih jauh. Jadi domain kami itu, dan kami meyakini juga di dalam proses ini kita bisa berdiskusi lebih jauh, lebih dalam, dan kami membuka diri atas itu semua. Dan tentu Universitas Gadjah Mada selalu berpegang teguh pada prinsip integritas itu. Integritas dalam arti kita punya values, nilai, dan Universitas Gadjah Mada ini milik rakyat Indonesia, milik publik, dan kita punya koridor. Kami tidak ingin juga diseret lebih jauh pada urusan politik seperti blocking dan seterusnya. Kalaulah memang ada hal-hal yang kita berbeda pendapat, berbeda pandangan, mohon dengan hormat kita bisa selesaikan dengan ukuran akademik. Dan dasar itu kita punya koridor, dan kami juga terima kasih. Misalnya, kalaulah niatan baik untuk melakukan klarifikasi, kami terbuka itu. Tetapi ada otoritas yang juga memang harus dihormati, sehingga ada entah itu peraturan, entah itu etik dan seterusnya kita harus jaga. Sekali lagi itu poinnya, dan terima kasih dulu. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, wartawan semua. Saya menjelaskan sedikit saja, ini berkaitan dengan teknis, bahwa tadi telah disampaikan oleh Bu WR bahwa seseorang, ya dalam hal ini mahasiswa yang telah terseleksi begitu ya, kemudian masuk mengikuti standar prosedur yang ada di dalam suatu fakultas, dia mulai mendaftar, kemudian membayar registrasi, membayar SPP, kemudian registrasi, kemudian dia mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat di Universitas Gadjah Mada. Setelah itu maka dia layak untuk diberikan ijazah. Nah, dalam konteks Pak Jokowi ini kami juga memiliki dokumen, dan kami bicara berdasarkan dokumen itu bahwa beliau mulai dari registrasi pendaftaran di UGM sampai menempuh pendidikan, mengambil mata kuliah, kemudian dia KKN, ujian skripsi, kemudian itu dipertahankan di depan penguji, dinyatakan lulus. Akibatnya yang bersangkutan akhirnya kita beri dokumen berupa ijazah. Jadi tentu ijazah ini yang memegang, ijazah asli yang memegang adalah Pak Jokowi. Ya, jadi kami hanya memegang kopiannya saja. Kalau skripsi asli, karena dalam proses pembuatan skripsi itu ada skripsi yang dikopi menjadi beberapa eksemplar begitu ya, yang ditinggal ke kami ada beberapa, kemudian yang dibawa mahasiswa juga ada. Jadi kami katakan bahwa skripsi yang diserahkan ke kami itu adalah skripsi asli.
Kalau ijazah aslinya di mana? Ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Kami tunjukkan tadi juga. Ya. Sehingga nanti kalau ada proses lanjutan, terutama di pengadilan misalkan, kami akan bawa bukti-bukti. Kami tidak bisa melayani satu persatu. Yang akan kita layani adalah yang nantinya sudah masuk ke ranah pengadilan, begitu ya, itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Orang tadi itu kapasitas sebagai apa? Kami kan harus jelas ketika memberikan dokumen, apalagi ini sudah menjadi polemik ya di ranah publik begitu. Jadi kami bersepakat di UGM bahwa memang kita masukkan nanti ke ranah yang sesuai, ya seperti misalnya pengadilan, begitu ya. Karena di situ kan ranah formal, ya semua orang bisa melihat, mengetahui apa yang terjadi dan sebagainya. Jadi memang data itu ada semua di kami, ya. Sebagai seorang yang belajar ilmu budaya, kita juga peneliti, melihat itu menjadi penting. Tidak hanya berdasarkan apa kata orang, tapi kami melihat sendiri dokumen-dokumennya. Dan nanti ketika di pengadilan, kalau itu dibutuhkan, akan kami tunjukkan. Ya, seperti itu, Mas. Ya, memang ya ada usaha ini meminta kami untuk minta macam-macam begitu ya. Tapi kami sudah menunjukkan kok tadi skripsi, karena kan yang memang skripsi ini ya yang diminta untuk tunjukkan, karena kan katanya kesulitan untuk mendapatkan mengakses skripsi tersebut, kami tunjukkan tadi. Sudah kami tunjukkan. Foto-foto ketika wisuda itu juga sudah kami tunjukkan. Skripsi pembanding. Dan ada juga skripsi pembanding dari teman, kami tunjukkan satu, meskipun kami teman-temannya itu bawa semua sebetulnya tadi yang datang itu skripsinya bawa semua gitu ya. Tapi kami tunjukkan satu gitu. Ada berapa Prof yang datang teman-teman sana? Oh, ada berapa tadi Pak? Yang datang satu, ada 11 orang. Yang datang ada yang datang dari Lombok, dari Jakarta, dari Aceh ya kalau itu. Orang Jogja. Ya, sudah pindah sini. Dan ada 11 orang laki-laki perempuan yang temennya satu angkatan itu tadi juga datang semua di apa namanya? Tidak semua di dalam ruang. Iya, Ya. di sini kalau berarti 11 orang yang dihadirkan itu memang inisiatif dari UGM untuk reach out mereka atau mereka yang inisiatif datang? Mereka datang sendiri. Ya, mereka datang sendiri dengan biaya sendiri gitu ya, karena mereka sebetulnya concern ya sebagai seorang alumni, kemudian dalam konteks ini kan UGM seperti dijadikan sebagai ladang kontestasi ya, mereka concern sehingga kemudian mereka datang atas inisiatif sendiri gitu. Yang membuktikan. Lalu pihak Jokowi kan ini mau menggugat karena fitnah. Dia harus membuktikan bahwa dia Benar gitu. harusnya Jadi, begitu. jadi kalau dia membuktikan itu fitnah, berarti yang asli mana? Nah, jadi dia istilahnya buktikan dulu. pihak dari Mas Roy dan teman-teman yang mau mengadili Jokowi itu menunggu digugat. Kita Ya, menunggu, itu. kita menunggu kalau misalnya ada gugatan. Ya, kalau terus dikatakan kami menyebarkan kebohongan. Karena yang kami lakukan adalah penelitian ilmiah, berdasarkan research. Ya, dan research itu ada softwarenya, ada buktinya, dan kita berdasarkan alat bukti yang ada, yang itu disebarkan oleh kader partai yang ketuanya adalah anaknya Jokowi, ya gitu. Selama belum ada itu kita juga nggak bergerak kemana. Begitu ada kader partai yang kepalanya adalah anaknya Jokowi itu mengejarkan, ini loh ijazah aslinya, nah udah kita tergerak semua untuk meneliti dan ternyata itu banyak sekali. Kita periksa dengan ELA, level analysis, kita periksa dengan face comparison dan face recognizer, itu bukan buktinya Jokowi. Clear ya? Lalu untuk rencana selanjutnya mau ke Solo. Ya, besok teman-teman ada yang ke Solo pagi. Ya, saya terus terang memang dari awal saya sudah bilang kebetulan saya Rabu itu ada acara, saya nggak membersamai. Tapi insya Allah kita semua terus kontak, terus bersama-sama. Jadi moga-moga besok bisa ditunjuk. Kalau besok nggak ketemu, misalnya besok nggak bisa ditunjukkan, ya udah itu terserah masyarakat. Lalu titik kumpulnya di mana Mas? Kalau yang dari Jogja? Nanti mungkin teman-teman yang ke Solo langsung ke sana, belum kita koordinasikan nanti. Oke Mas Roy, terima kasih. Roy Suryo ngelawak terus. Dengerin video ini kawan-kawan, ngelawak lagi dia. Akan lebih baik lagi kalau ke depan Mabes Polri itu lebih transparan, lebih komprehensif. Salah satu contoh saja, misalnya menyelidiki satu lembar gitu ya, entah itu dikatakan lembar deskripsi atau ijazah. Kemudian katanya diraba. Kemudian diraba tintanya itu katanya dari mesin cetak tekan gitu ya, hand press gitu. Terus kemudian dirasakan. Jadi ini hasilnya bukan hasil laboratorium tapi hasil perasaan, Mbak.
Baris Krim itu sudah mempunyai laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika gitu. Pada kesempatan ini saya katakan bahwa negara lain banyak belajar dari Indonesia. Kita punya laborat yang bagus dan punya sekolah penyidik yang bagus yang berada di Semarang yang namanya GCLEC. Itu diikuti berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Roy Suryo, Anda lawak sekali. Kok bisa Anda ajar-ajarin Puslap Polri? Pusat Laboratorium Forensik Polri kok Anda ajar-ajarin? Kenapa? Anda ahli apa? Anda itu kan ahli telematika, Anda klaimnya kan seperti itu. Anda ahli forensik kah? Sampai bisa ngajar-ngajar Puslapor itu menjelaskan harus lebih komprehensif, ya kan? Jangan hanya diraba, dirasakan. Masa ngecek ijazah identik ijazah Pak Jokowi dan skripsinya pakai perasaan? Apa maksudnya? Nggak bisa semua orang berbeda pendapatnya sama Anda terus Anda katain. Contohnya polisi ya bilang ijazah Pak Jokowi asli. Terus kau bilang tidak, kau bilang polisi kurang transparan, polisi menjelaskan kurang komprehensif, ya kan? Terus nanti habis ini masuk pengadilan, terus pengadilan juga berbeda, bilang ijazah Pak Jokowi asli, terus kau bilang apa? Pak Hakim ini masih hakim dunia, belum hakim akhirat. Atau kau nanti bilang apa? Ini masih hakimnya manusia, belum hakim dewa ini, dewa air, dewa angin itu yang ngecek ijazah Pak Jokowi itu. Atau ini masih Indonesia, bawa ke pengadilan PBB biar diperiksa sama profesor, dokter di sana, gitu. Aduh, capek lah kita, capek. Terus habis ijazah mau permasalahan apa lagi? Kartu KTP Pak Jokowi, kartu SIM, kartu BPJS Pak Jokowi, kartu time zone waktu Pak Jokowi main sama cucu-cucunya. Atau ginilah Bapak Prabowo izin dengan segala hormat, kasihlah jabatan Pak Roy Suryo ini ya. Jadi apa? Jadi kepala pusat legalisir ijazah dan segala pusat legalisir segala kartu-kartu yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita mau legalisir tinggal ke Pak Roy Suryo.